Salam olahraga, salam satu nyali money. Oke, 2 minggu menjelang pengundian grup kualifikasi Piala Dunia ronde 4 zona Asia. Perlu kita ketahui Indonesia sekarang ini lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kita tergabung di pot terakhir, yang di pot 3 bersama Oman. Jadi pengelompokan pot ini berdasarkan ranking FIFA yang diperoleh. Indonesia kenapa kok ditaruh di pot 3? Karena ranking FIFA timnas Indonesia merupakan ranking yang paling buncit di kualifikasi Piala Dunia ronde keempat ini setelah Oman. Oke, kita harus mengakui bahwasanya untuk kualifikasi Piala Dunia ini kita sedikit diuntungkan karena kita tidak tergabung sebagai negara Timur Tengah. Oke, perlu kita ketahui bahwasanya negara Timur Tengah untuk sekarang ini tidak sedang baik-baik saja. Di sisi lain, hal itu merupakan kelemahan dari negara Timur Tengah. Mereka sekarang ini khawatir akan terjadinya konflik di negara mereka masing-masing. Oke, sekarang kita menuju ke tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde 4 ini. Qatar dan Arab Saudi merupakan 2 kandidat yang resmi ditunjuk AFC sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Dunia ronde keempat ini. Saya sebagai fans memang menyatakan keberatan. Karena apa? Kita sebagai negara Asia Tenggara dan mewakili sebagai negara Asia dari barat, ya, semuanya ketika menghadapi negara Timur Tengah selalu ada konflik yang tidak disengaja, seperti halnya kemarin kita vs Bahrain. Oke, kita tahu Bahrain merupakan negara dari Timur Tengah. Kita tahu di situ kita vs Bahrain, kita menjalani match dengan cukup baik, kita unggul sampai menjelang akhir babak kedua. Oke. Tapi ketika menit sudah berakhir, ya, tambahan waktu 6 menit sudah berakhir, wasit tidak juga meniupkan peluit. Kita tahu bahwasanya pada tambahan menit itu tidak ada suatu peristiwa, tidak ada kejadian dalam match yang mengharuskan wasit untuk bisa menambah menit bermain bahkan sampai 3 menit. Dan kontranya apa? Wasit meniup peluit setelah terjadinya gol dari Bahrain yang itu di luar dari menit tambahan waktu. Nah, kita sebagai negara yang baru saja ikut kualifikasi Piala Dunia ini menjadi trauma ketika menghadapi negara-negara dari Timur Tengah. Dan apalagi negara Timur Tengah itu merupakan negara di mana presiden dari AFC menjalani kehidupan, ya. Presiden AFC merupakan presiden yang terletak yang sekarang tinggal di Bahrain. Jadi tidak menutup kemungkinan kita sebagai fans sepak bola yang di luar dari negara Timur Tengah yang menjadi berburu sangka. Negara yang dilawan merupakan negara yang dia duduki selama ini.
dan terjadi konflik yang luar biasa. Apa kita tidak berburuk sangka gitu kan. Ditambah untuk sekarang ini memang Timur Tengah tidak baik-baik saja, mereka dilanda konflik yang sangat luar biasa. Iran dan juga Israel, dua negara ini saling serang, dan yang saya baca kemarin, untuk Iran dan juga Israel semakin hari semakin memanas. Maka dari itu, jikalau nanti ini tetap dilihat di Qatar maupun Arab Saudi, maka AFC paling tidak harus berpikir dua kali, apa tidak ditaruh di tempat netral atau tidak ditaruh di negara yang notabene aman ya, dari konflik yang ada di situ. Karena apa? Qatar itu terletak di antara dua negara ini, Israel dan juga Iran. Katakan di sini Israel dan di sini Iran, maka Qatar ada di sini, di tengah-tengahnya. Nah, begitu. Jadi kalau misalkan tetap dilihat di sana, di Qatar maupun Arab Saudi, ya paling tidak AFC harus pikir dua kali lah, ya pikir dua kali lagi untuk mengadakan match ini. Dan yang saya baca untuk negara-negara yang nantinya akan menghadapi ronde 4 kualifikasi Piala Dunia kali ini, mereka mempersiapkan diri ya dengan match day ya, dengan TC yang luar biasa. Seperti Arab Saudi sudah menyiapkan untuk kontra match day menghadapi tim-tim yang notabene-nya mungkin gak terlalu hebat, mungkin dari Arab Saudi sendiri ya, karena kalau nggak salah Saudi Cup ini akan diselenggarakan pada tanggal 15 Juli kalau salah. Nah, itu akan mereka manfaatkan sebagai match day. Dan untuk negara-negara lain ya, dari Oman ya, Irak, Qatar, dan dua negara ini semuanya sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi kualifikasi ronde 4 ini. Karena perlu kita sadari bahwasanya di ronde 4 ini negara yang sudah maju sudah lebih glow up ya, kasarnya Indonesia, negara kita sudah jauh berkembang. Kita kenal Indonesia dulu pada tahun 2020 sampai 2025 ini. Bagaimana perkembangannya? Ya, 2018 kita ngedown parah. 2019 kita masih di titik yang tidak terlalu tinggi. 2020 itu titik di mana kebangkitan kita dimulai. 2020. Nah, 2022 kita memulai untuk mengadakan naturalisasi, yang tujuannya naturalisasi merupakan untuk mengangkat derajat dari timnas Indonesia. Jadi jika ada yang berpikiran naturalisasi ada untuk menyaingi pemain-pemain lokal, jadi pemain lokal kalah untuk persaingan melawan pemain diaspora. Di situ karena apa? Dulu ada yang bilang begini, STY merupakan merupakan pelatih dari timnas Indonesia kala itu, yang membangun timnas Indonesia sehingga timnas Indonesia bisa seperti ini. STY mengambil pemain untuk menempati posisi di timnas Indonesia rata-rata menggunakan pemain diaspora. Betul, saya bilang betul. Karena apa? Pengalaman itu penting banget. Bukan kok menit bermain bersama timnas, tidak. Jadi pengalaman pemain yang diambil itu pengalaman, apalagi dia bermain di liga yang notabene terbaik di
dunia. Meskipun bukan terbaik, tapi dia sudah berani untuk tampil di liga yang notabene lebih bagus dari Liga Asia. Maka dari itu STY mengapa berani mengambil pemain diaspora untuk mengisi posisi ya di timnas Indonesia. Karena apa? STY melihat potensi dia sudah tinggi bermain di liga yang lebih bagus dari Asia. Maka dari itu setelah dia dimainkan, maka kepercayaan diri entah itu pemain lokal ya sebagai cadangan, dia akan percaya diri dan semakin bisa mendominasi ketika masuk di lapangan. Itu. Jadi tidak ada kata pemain diaspora diunggulkan daripada pemain lokal. Menurut saya itu sama aja, pemain lokal dan pemain diaspora. Ya. Kurangnya apa? Pemain diaspora dan juga pemain lokal. Ya, pemain lokal tidak bisa melampaui pemain diaspora karena pengalaman mereka jauh lebih banyak. Ya, perlu kita ketahui ketika kita melawan tim besar seperti Argentina, seperti pokoknya juara Asia, maka ya pemain diaspora dibutuhkan karena mereka sudah mengenal bagaimana permainan dari negara-negara Eropa seperti itu. Jadi kalau misalkan kemarin ada yang bilang pemain diaspora lebih diunggulkan, wah itu salah besar menurut saya ya. Karena pemain diaspora merupakan sebagai pelengkap, kalau menurut saya pelengkap untuk pemain lokal bisa mengapresiasikan ya skill mereka di timnas Indonesia seperti itu. Jadi guys, kita bicara kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya, ronde 4 ini dengan timnas Indonesia sudah berhasil untuk melaju ke ronde 4 sehingga tetapan kita ke Piala Dunia semakin dekat ya. Jadi kita doakan aja semoga timnas Indonesia ketika nanti menjalani laga kualifikasi Piala Dunia ronde 4 ini diberikan kelancaran dan timnas Indonesia diberikan hasil yang maksimal dan kita sebagai fans bisa merasa bahagia dan setia untuk mendukung timnas Indonesia. Oke, sekian saja video saya kali ini. Jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada salah kata, jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan tunggu video saya selanjutnya untuk menjawab pertanyaan kalian. Okay? See you next time and bye.